Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di Bincang Santai Tasawuf Psikoterapi. Sebelum kita mulai ke pembahasan inti, perkenalkan saya Vina Nela Salsabila dan ditemani partner saya. Ya, saya Sanda Hadi Purnama. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang narasumber yang spesial nih dari kakak tingkat kita. Nah, iya. Jadi beliau ini salah satu mahasiswa tasawuf dan psikoterapi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tuh. Nah, untuk mungkin boleh ya perkenalan, ada Kak Lena sama Kak Zakia. Nah, jadi mereka ini akan ngebahas tentang kepenulisan, teman-teman. Dimana Kak Lena ini pernah menerbitkan satu buku, yaitu novel tentang cinta tak terbalaskan. Oke, Baik. gimana nih Kak Lena sama Kak Zakia kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini sebenarnya penasaran sih sama Kak Lena. Kan beliau pernah menerbitkan buku ya, teman-teman. Nah, bisa diceritain dulu nggak sih awal mula pengen nerbitinnya tuh kenapa, terinspirasi dari apa gitu cerita novel itu? Ya, boleh ya. Sebenarnya waktu itu aku bermula dari suka baca-baca novel, Mm-mm. terus jadi terinspirasi. Aku jadi pengen juga nih nerbitin buku kayak penulis-penulis hebat gitu ya. Waktu itu aku mulai cari-cari info, terus kebetulan dapat info link komunitas. Aku masuk komunitas dulu, di situ ada pembelajaran terkait kepenulisannya. Di situ aku mulai nulis-nulis juga, diterbitin juga di situ. Dan aku terinspirasi dari kisah sendiri. Oh, dari kisah sendiri ya. Iya, Nah, itu misalnya kan kita mau nulis tuh. Apa harus memang masuk komunitas dulu apa enggak sih? sebenarnya enggak. eh Kalau ini sendiri juga bisa. Oh, bisa. Ya, Berarti nggak harus masuk komunitas ya? ya, nggak harus masuk komunitas. Hmm. Nah, baik. Kalau untuk Teh Zakiah, bagaimana nih? Bisa diceritakan terlebih dahulu? Boleh. Sebenarnya antara saya dan Kalena itu sama komunitasnya. Cuman saya diajak sama Kalena waktu itu untuk masuk ke komunitas itu. Nah, pas awal masuk komunitas, saya bingung untuk memulai bagaimana cara menulis dan menentukan apa yang saya mau ceritakan. Nah, setelah berpikir, oh, sepertinya saya ingin menceritakan cerita saya sendiri juga seperti Kalena. Waktu itu saya menulis buku dengan judul Surat yang Tak Pernah Kusampaikan, yang dimana itu tuh terinspirasi dari saya itu ingin menyampaikan pesan kepada ibu saya, tetapi tidak bisa secara langsung. Baik. Jadi dinamakan jadi surat yang tak Tak tersampaikan. Menarik Oke. banget ini. Ini aku juga belum tahu sih ya tentang bukunya Kak Zakia. Mau nanya dong, ini kan bukunya itu udah terbit atau belum ya, Kak? Oh, belum, masih di sesi untuk pengeditan. Oke. Oke, teman-teman, barangkali ada yang menunggu bukunya Zakia, ditunggu aja ya. On the way akan rilis katanya. Nah, Kak Lena dan Kak Zakia, kita mau tahu nih, gimana cara kalian untuk memanage waktu antara tugas kuliah dan membuat buku ini? Boleh dari Kak Lena dulu. Ya, buat ngebagi waktu mungkin cukup susah juga ya. Tapi alhamdulillah di sela-sela waktu masih bisalah nyempetin waktu sekitar, ya gak banyak, sekitar 5 menit atau 10 menit untuk menulis. Karena kalau udah sekali berhenti nanti susah lagi buat ngebangkitin semangatnya. Kalau Kak Zakia ini gimana? Apakah sama menyempatkannya di jam-jam waktu ketika nggak ada dosen kah? Apa waktu pulang ke rumah? Mungkin kalau itu menyempatkan waktunya tuh setelah mengerjakan tugas dulu. Jadi tugasnya diawalkan dulu, biar nanti ketika menulisnya tuh tidak terpikir tugas. Pokoknya tugas didahulukan baru itu. Karena emang menulis itu kan kadang-kadang males ya. Iya. Makanya harus benar-benar ningkatin rasa mau nulisnya biar semangat. Jadi tugas dulu biar nantinya nggak kepikiran apa-apa, baru ke penulisan itu. Nah, tadi kan ngomongin soal nulis ya. Ya, pasti tahu lah masyarakat Indonesia selain
malas membaca juga malas menulis. Tuh. Nah, buat ngebangun motivasi awal buat menulis tuh gimana sih? Apa harus dari dorongan dari luar kah? Atau emang pengen sendiri aja? Nah, gimana itu? Kalena atau Kak Zakia lah? Eh, Kalau menurut aku mungkin harus dari ini dulu sih, ada mau kemauan dulu gitu, dan mungkin dibantu motivasi-motivasi dari orang-orang terdekat juga buat nyemangatin lah. Selain itu mungkin dari sering-sering baca yang dibaca-baca buku yang disukai dulu aja, jangan yang terlalu langsung yang berat gitu. Dari situ terdorong rasa keinginan ingin menulis atau punya karya, jadi terdorong motivasinya. Iya, benar. Lingkungan keluarga juga mendukung untuk kayak kita untuk menulis, meningkatkan motivasi, apalagi kalau kalau dari saya itu melihat orang-orang yang udah lebih dari saya tuh. Jadi Oh, membandingkan diri sendiri. Pokoknya Iya. kalau misalkan emang kalau nggak bisa kayak dia, ngedeketin lah Mm-mm. sedikit-sedikit bisa kayak dia, biar kita tuh kalau misalkan emang nggak bisa diungkapin, mending ditulis. Iya, iya. Kan ini buat aku ya. Sebenarnya kurang ngerti buat menerbitin buku nih. Nah, step awal buat bikin buku tuh kayak gimana dulu sih? Soalnya aku kan belum tahu nih. Belum pernah nerbitin buku, cerpen ataupun apapun. Nah, Ya, gimana sih step awalnya? Ya, buat step awalnya mungkin dari ini dulu ya, harus punya ceritanya dulu. Mungkin ini dulu dari ide, kita cari ide kita mau nulis apa. Dari ide itu kita kembangin buat judulnya. Dari judul itu bikin outline babnya, terus ditentuin juga karakter tokohnya. Dari situ nanti kita ada gambaran-gambaran tuh buat nulis kan. Dari situ kita cari, kalau misalnya udah jadi tulisannya, nanti kita cari-cari penerbitan buku gitu. Oh, itu langsung misalnya kan udah nulis. Iya. Apa langsung ke tempat penerbitan kah? Apa kemana dulu gitu? Kalau ini setelah menulis itu lebih baiknya kita cross check lagi ya, ini editing gitu. Karena takutnya ya ada typo atau apa. Karena mungkin dari penerbit bisa aja editing dari sana, tapi dari kitanya juga perlu di editing sendiri tuh. Jadi jangan hanya mengandalkan dari penerbit aja. Oke. nah itu untuk mencari penerbit itu susah atau enggak ya? Apa kayak mencari penerbit yang sesuai dengan buku kita gitu? Buat mencari penerbit susah-susah mudah juga sih. Ya kita cari yang masih bisa menerima karya kita dulu aja, karena mungkin apalagi awal-awal masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Kalau langsung ke yang tinggi-tinggi mungkin susah juga seleksinya. Jadi kita cari-cari yang mudah dulu aja. Oke. Ini sih mau nanya, kan tadi ada cross check dulu. Nah, untuk cross check kan pasti ke editor kan. Iya. Nah, mau nanya ini deh, kayak pembuatan sampul desain buku. Nah, itu dibuatnya di mana ya kalau boleh tahu? Awalnya kan sebelum kan komunitas kami sama, sebelum masuk ke bab-bab itu disuruh membuat sampul terlebih dahulu, Oke. maupun depan maupun belakang. Iya. Nah, sesudah membuat sampul itu, baru kita pasang ada aplikasi. Jadi kita tuh nulisnya tuh di aplikasi dulu, terlebih dahulu di aplikasi yang telah diberikan, baru nanti sampul tersebut juga bisa kita tuh dikasih pembelajaran dulu tuh cara membuat sampulnya bagaimana. Jadi kita diberitahu sampulnya seperti apa, mau kayak gimana. Ada trainingnya gitu ya? Ada. Jadi kan aku suka ngeliat nih di beranda-beranda Twitter, itu tuh suka ada cerita AU gitu, ya tahu kan ya? Nah Iya. itu tuh dari AU tuh dilihat-lihat tuh banyak banget peminatnya gitu loh. Nah apakah bisa kita mengangkat novel dari si AU itu? Sangat bisa sekali. Justru terkadang penerbit itu lebih menawarkan ke mereka, karena mungkin dari pembacanya juga lebih tertarik ke yang ini kan. Ya. Karena tidak terlalu monoton lah dalam ininya, sehingga menarik pembaca juga. Itu AU tuh yang
kayak novel di slide-slide gitu kan? Ya, berbentuk chat gitu ya. Iya. Nah, itu kan berbentuk chat. Berarti kita harus mengembangin lagi ya ininya. Apa? Buat menjadi novelnya. Iya. Itu Nah, bukannya penulisnya anonim gak sih? Atau emang udah ada orangnya gitu? Emang Untuk famous gitu? bisa ya, Atau emang anonim? Soalnya kan pernah selewat gitu kayak di IG, mm, pas dilihat-lihat maksudnya kayak isinya aus semua, gak ada data dirinya gitu. Nah itu boleh nggak sih? Kan ngambilnya tuh dari datanya anonim. Boleh oh nggak? data diri Iya, penulisnya gitu. kan misalnya ya izin kan. Mm-mm. Tapi boleh nggak sih diambil gitu? ya penerbitnya bilang dulu ke yang nulisnya. Jadi nanti eh kayak Kayak menghubungi itu, maksudnya penulis langsung ceritanya. Hmm, Tapi dengar-dengar ya katanya AU tuh yang bikinnya katanya kadang anak kecil. ya, Itu bener gak tuh? Kan gimana tuh? Ya memang ceritanya kan emang menarik. Tapi yang ngebawanya anak kecil kayak gimana gitu? Apa emang fine-fine aja, bagus-bagus aja gitu? ya bagus-bagus aja kalau buat nulisnya. Cuman kalau buat diterbitin ya dari penerbitnya juga pasti pilih-pilih lah. Oke. Masih dipilih-pilih ya? Iya, ada ini ya, ada batas umurnya kah untuk ininya, penerbitannya? kalau sejauh ini kayaknya gak ada batas umur. Nggak dapat semua. Berarti adik kamu bisa. Iya, iya, benar. Yang kecil ya masih SD, Iya, benar-benar. benar. Bisa. Yang penting naskahnya bagus aja. Hmm. Oke. Nah, kakak-kakak ini kan menulis tentang novel ya. Itu tuh kalau misalnya kita lagi di tengah-tengah ide nih, kan itu idenya dari pengalaman sendiri ya katanya tadi ya. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya lagi dalam keadaan burnout nih, kehabisan ide, itu mengatasinya gimana? Apakah kita mencari referensi dulu kah dari orang lain, ataukah kita menenangkan dulu nih diri kita, terus habis itu nunggu sampai ide itu datang lagi gitu? Gimana? Ya, kalau dari aku kehabisan ide pasti ya. Ya, Ya apalagi nulis novel perlu banyak kata-kata gitu. Kalau aku biasanya tenangin dulu otak kita mungkin ya sekitar 15 menit cari udara segar keluar gitu. Nanti habis itu kita cari-cari referensi lagi, baca-baca buku atau novel-novel karya orang lain. Habis itu nanti kalau udah nemu nih kata yang pas, ide-ide itu muncul lagi. Kalau kita nunggu ide itu datang sendiri, itu susah karena ya kitanya yang harus mencari, bakal ngestak gitu ya kalau misalnya Iya. menunggu ide itu. bakal terus stuck di situ. Pernah nggak sih kan kayak gini? Misalnya kan udah nulis nih, ceritanya menarik gitu. Tapi pas udah karena burnout itu ya, karena Burnout. buntu, jadi yang di tengahnya itu pengen dihapus dulu gitu, diganti sama cerita yang lebih menarik lagi biar nyambung gitu. Pernah nggak gitu? Soalnya kan kayak misalnya eh, cerita yang kita lagi bikin nih, pas udah di tengah tuh kan buntu, tapi pengen nyambung laginya, endingnya agak beda gitu. Jadi Yang yang sebelumnya belakang itu dihapus, diganti lagi gitu. Eh, Kalau gitu ya sebenarnya makanya kenapa kita gak boleh baca-baca bab yang sesudah sebelumnya, karena Oh, ya kita bakal mau ngubah itu dulu. Makanya kalau penulisan itu selesain dulu sampai ending, baru kita baca lagi dari awal. oke. oh begitu teman-teman tipsnya. Berarti kalau udah ditulis, ya udah bodo amat gitu. Iya, Kita jangan, terusin terus aja. iya terusin aja. Oke, oke. Nah itu kalau misalnya udah sampai akhir nih, terus kita baca-baca lagi, itu misalnya ada yang nggak nyambung nih dari cerita sebelum sama setelahnya, itu gimana tuh? Nah, itu kita perbaiki atau ya revisi gitu. Nah, pentingnya kita baca-baca lagi itu karena ya itu salah satu proses editing dari kita juga. Kita mencari entah itu tipe atau bahasa yang tidak baku. Nah, itu pentingnya di situ. Hmm, Ribet juga ya. iya, ribet banget ya.
Iya kan. Ini tim kreatif mana nih? Nggak ada pertanyaan. Apa tuh? Kayak ini deh, kan udah di semester 5 nih. Pasti sibuk sama tugas-tugas gitu ya. Ya, Udah apalagi mulai mendekati semester Heeh, ini ya, udah semester masuk atas. udah masuk semester tua. Mm-mm. Nah, itu masih apalagi teh Kak Zakiah ya. Mm-mm. Kan Kak Zakiah nih lagi masih proses buat nerbitin buku. Iya. Nah, itu ribet gak sih? Maksudnya kayak tugas lagi terus nanti misalnya waktu Banyak-banyaknya. itu nyempetin waktunya tuh. Cara ngebaginya sebenarnya eh, bagi aku mah mudah. Soalnya kalau misalkan untuk tugas dan kepenulisan tuh ngebagi waktu. Kalau misalkan tugas itu dikerjainnya malam, Mm-mm. kalau nulis tuh siang sesudah beres dari mata kuliah, kegiatan sehari-hari biar nanti kalau misalkan malam tuh suka itu tuh apa namanya tuh Burn brown out. out. Nah, iya brown out. Jadi kalau malam Aduh. kalau aku sendiri kalau malam tuh nggak bisa kalau untuk bikin cerita. Wah. Jadi bisanya tuh antara pagi sampai ke sore. Kalau malam tuh difokuskan untuk ke tugas dulu. Mm-mm. Nah, ini maaf ya. Kan tadi nulis buat novelnya kan pagi sampai sore. Iya. Malamnya baru tugas. Itu ada waktu mainnya nggak sih gitu ngebagi buat waktu mainnya? Betul, kayak biar gak bosen gitu Itu loh. kan pusing gitu bikin udah tugas harus nulis lagi kan. Ya walaupun nulis bukan kewajiban sih kan. Iya. Sebenarnya nulis itu jadi hiburan. Mm-mm. Jadi nulis itu Oh, jadi hiburan ya? hiburan kita. Iya, Jadi keren kayak banget. Mantap banget jadi ini, vlog Mam. tuh. Apalagi sekarang kan setelah menulis itu kan sambil ngadilin itu sekarang lagi nggak fokus sih, misalnya mencoba untuk ke puisi. Hmm, Oke. mantap banget. Tim kreatif gak kerja guys. Oke. Berarti disambi sama kegiatan yang lain ya untuk mengeksplor Iya. apa ya? Mengeksplor Apa? Karya ya. Sastra. Bukan. mengeksplor kemampuan baru untuk Oh. kan di samping sisi samping tuh iya skill. Hmm. Iya, Di biar di satu sisi mengembangkan kepenulisan novel, di satu sisinya cerpen. ya biar enggak apa sih namanya? Enggak bosan, biar misalkan sudah buntu di kepenulisan kita ke puisi dulu. Misalkan di Puisi. puisi biasanya tuh setiap ketika kita menulis tuh nanti tuh suka ada ide tiba-tiba untuk ke puisi. Jadi nanti misalkan di sini ya udah kayaknya udah dulu deh. Jadi ke puisi dulu. Oh, Nggak mau di ini kah? Apa kayak bukan ngatur sih ya. Tapi maksudnya kayak novel di bahasa-bahasanya tuh ada bahasa-bahasa puisinya gitu, puitis-puitis. Kan biasanya gitu. Apalagi kan novel-novelnya yang romantis gitu kan. bisa di ini kan dicantumin gitu. Iya. Nah, itu misalnya kan udah ada bahasa-bahasa puitis di novel. Iya. Boleh nggak sih diterbitin lagi di buku puisi gitu? Kalau untuk itu kan emang kalau sudah di novel ya di novel saja sih. Oh, Oke. jadi Berarti nggak nggak bisa di apa? Di ke buku novel di buku puisi. puisiin. Nggak bisa Enggak. diterbitin lagi gitu maksudnya. Enggak, karena kan salah satu persyaratan terbit itu ya kita belum pernah diterbitin dimanapun karya itunya. Kalau misalnya mau nerbitin buku puisi itu boleh tahu ya sih ada berapa puisi gitu yang harus di dalam buku tersebut? Ada Agar menjadi buku. Ada 50 kah, 100 kah? Kalau itu antara kan biasanya itu ada ketentuan dari sananya. Kalau dari komunitas yang kita ikuti kan ada ketentuan dari sananya. Oke. Jadi pembuatan buku teh kan cuman 1 bulan tuh. Iya. Jadi kalau untuk itu kalau misalkan emang di sananya ada ketentuan, berarti kita ikutin ketentuan dari sana. Tapi kalau misalkan emang kita mau bikin sendiri nih, kayak ngumpulin puisi yang kita buat, ya itu mah gimana kitanya tuh. Oke. Kalau mandiri berarti bebas berarti ya. Iya. Berarti kalau cuma 15 gitu bisa jadi mini buku nanti. Ya mungkin nanti kan kalau mau diterbitin juga ada minimal berapa halaman dari penerbitnya. Mungkin nanti oke. kita menyesuaikan. Oke. Kalena, untuk Kalena kan udah nerbitin buku nih. Itu tuh udah ada berapa yang diterbitkan dan bisa
jangkau di mana aja untuk pembeliannya? Ya, untuk saat ini tersisa 12 buku lagi dan udah bisa dijangkau di Shopee. Eh, Keren juga tuh udah sampai di Shopee. Iya, udah di Shopee. Apalagi Kalena? Baru di Shopee sih sama di lewat akun IG sendiri. Karena kalau ke Gramed itu harus melewati vendor dulu. Oh, Itu udah ada berapa buku yang diterbitin? Kalau waktu penerbitan itu 16 buku dan sekarang tersisa 12 buku. Oh gitu guys, alhamdulillah. bukunya sangat terbatas. Nah, yang belum beli, mending langsung beli deh. Iya. Ntar, Apa sih edition tuh tadi deh? ya edisi terbatas. Nah, bukunya nih guys, Cinta Tak Terbalas dari Lena Fitriani. Ya, Kalina kan ini bukunya tentang pengalaman pribadi nih. Apalagi judulnya kan Cinta Tak Terbalas. Boleh diceritain gak sih cinta tak terbalas dari siapa? Nah, dari pacar kah atau dari ya orang tua atau siapapun? Ya, buku ini terinspirasi dari kisah sendiri waktu masuk pondok dulu ya, pas SMA. Itu sampai sekarang sebenarnya masih Oh, masih. Ini masih Enggak, tadi dulu. Iya. Ini tuh siapa sebenarnya? ini anonim lah. Oh, anonim. ya itu Oke, anonim. anom lah ya. Enggak, maksud aku tuh pacar kah? Kayaknya Enggak, crush ini deh. ya ini crush. Oke, keras. Oh iya, cinta tak terbalas ya. Ya. Oke. Jadi nge-crush gitu waktu masuk Pondok pondok. SMA. Tapi dianya nggak ini gitu, nggak peka apa gimana? Kayak Iya memojokkan kan cinta diri nggak juga. terbalas kan kan? Buku ini ya pas waktu masuk pondok dulu itu aku ngekerasin kakak kelas. Oke. Ya gak banyak, bukan gak banyak, emang gak pada tahu sebenarnya orang-orang. Waktu dulu cuman ya aku mendem sendiri aja. Mau di dalam batin aja gitu ya. Iya, sampai di titik-titik tertentu aku mulai terbuka ke orang-orang, nyeritain kalau aku suka dia gitu. Oke. Tapi sampai sekarang orang yang ininya gak tahu gitu. Cuman aku suka stalking orang Tapi itu. pernah ngungkapin nggak ke orangnya? Belum. Oke, belum pernah. Berarti nge-crush-nya masih sampai hari ini juga. Iya. Masya Allah. Semoga bisa tersampaikan kepada orangnya. Ya Allah. Iya. Soalnya ceritanya lumayan menarik kan. Soalnya kalau misalnya kita mendem sendiri tuh kayak Nah iya, ini loh. sakit gitu kan. Jadinya Kalena mencurahkan ke bukunya. Buku, ya. Asik, mantap. Apalagi orang itu ya cukup populer lah ya, banyak yang suka juga. Jadi kayak kalau ngedenger orang-orang nyeritain dia itu kayak Minder gitu ya. iya. Oke. Nah, berarti nama dia tuh abadi ya di buku ini. Apakah namanya samaran kah di buku ini? Nama dia itu aku samarin dikit sih. Oke. Kena spoiler nih. Nah, iya kena spoiler nih nanti. Namanya ada yang ketahuan nanti. Barangkali ada yang kesinggung-singgung namanya, mungkin Anda ya. Aku juga pengen tahu nih dari Teh Zakia, Kak Zakia itu kan katanya lagi mendalami juga ada skill puisi ya. Nah itu tuh aku pengen tahu kesulitan. Aku tuh kan semasa sekolah tuh suka ngebuat puisi juga karena tugas sih ini mah ya. Tapi itu tuh ngebuat puisi tuh kayak susah banget untuk mencari diksi-diksinya ya. Nah itu tuh gimana sih cara mudahnya gitu loh. Mencari diksinya. Terus menyambungkan dengan si isi puisi itu. Sebenarnya emang aku juga kan masih awal-awal nih bangun puisi. Awalnya tuh kayak lihat-lihat dari orang, referensi dari orang, gimana cara bikin puisi, penulisan puisi, dan biar puisi itu tuh nyambung dari bait ke bait tuh. Nah, kalau itu tuh biasanya aku kayak baca-baca puisi orang lain dulu biar terinspirasi ke diri sendiri tuh. Kalau misalkan membuat puisi itu seperti ini susunannya, setelah itu baru
sebenarnya bikin puisi itu kan biasanya lama kalau saya. Iya. Jadi harus beberapa hari misalkan diolah dulu, kayaknya seperti ini baru ditulis. Oh. Jadi ditulisnya akhir-akhir tuh. Ditatanya gitu tah, Mm-mm. per kalimatnya, Itu kalimatnya paling per baitnya. misal satu hari itu 2 bait. Mm-mm. Kalau misalkan udah stuck di situ ya udah stuck dulu. Nanti besoknya lanjut lagi. Jadi kalau misalkan emang sudah stuck, kalau saya sendiri agak susah untuk melanjutnya. Kalau untuk hari itu, jadi Iya. besoknya lagi baru bisa melanjutkannya. Oke, jadi kalian berdua nih nyampein isi hati di dalam pena ya. Iya. Iya. Keren keren banget, keren banget. Soalnya kan kita biasanya, apalagi anak-anak sekarang kan Gen Z ya, nyampein isi hati itu bukan dalam pena, tapi dalam story. Betul. Iya kan? Ini lebih apa sih, sangat kalau di pena tuh Malah kita bukan bikin karya, kadang cari scroll-scroll Iya. konten yang sesuai sama kita. nanti kalau misalnya kontennya sesuai dimasukin kan. Iya, saking gak kreatifnya kita ya. Ini masa strable kalau misalnya curhat lewat pena tuh. Iya. Bisa jadi inspirasi nih buat generasi-generasi berikutnya Iya. biar minat membacanya, minat menulis makin ini. Eh, buat Kak Zakia sama Kak Lena, kan buat Kak Zakia masih proses buat nerbitin buku ya. Iya. Buat kalian berdua nih, gimana sih kedepannya, mau ngelanjutin kemana dari penulisan ini? Apa lanjut ke nerbitin buku-buku yang lainnya tentang KTI atau mau gimana? Kalau aku sendiri, karena yang satunya juga belum beres, jadi mau ngeberesin yang satunya. Tapi kalau setelah melihat-lihat sekarang, jadi mau fokusnya ke puisi. Jadi pindah jalur tuh. Oke. Jadi ke puisi dulu. Abis ngeberesin yang Ngeberesin itu. buku, fokusnya ke puisi. Oke. Buat Kak Lena? Ya aku ada rencana mau nerbitin buku lagi. Cuman buat saat ini aku masih belum kepikiran apa. Cuman ada rasa keinginan yang lebih ke non fiksi gitu. Yang sedikit ilmiah lah. Mantap. KTI gitu ya? Ya. Oke, kan kakak-kakak makin semangat nih buat nulis-nulis ya. Boleh kasih nggak sih motivasi buat anak-anak zaman sekarang gitu, termasuk saya lah, buat Iya. makin tertarik gitu sama nulis. Nah, boleh nggak kasih motivasinya? Atau pesan deh? Iya. Sebenarnya anak muda tuh pinter nulis, sebenarnya kemauan nulisnya tuh besar, cuman tertutup dengan media sosial tuh. Nah, sebenarnya seluruh cerita yang kita punya tuh ungkapkan saja dalam tulisan, maka tulisan itu bisa menjadi buku. Jadi seperti kita kan menceritakan pengalaman kita sendiri. Jadi ungkapkan kayak bikin diary tuh, Iya. tetapi secara tersusun bikinnya. Oke. Jadi maksudnya novel ya itu. Iya. Buat Kak Lenanya, ada nggak motivasi buat kita gitu? Ya, mungkin ini kata-kata juga ya dari aku. Intinya, jangan pernah lelah menulis walaupun dari hal-hal kecil dan sederhana, karena kita tidak akan pernah tahu ke depannya dari hal tersebut itu bisa menjadi ukiran sejarah yang dibutuhkan oleh banyak orang. Keren banget. Mantap banget. Nah, tadi kan Kak Lena udah ngasih kata-kata nih buat podcast kali ini. Ada nggak dari Kak Zakia kata-katanya buat hari ini? Mungkin kalau dari aku, cobalah hal baru karena hal baru itu akan menjadi kenangan di masa depan. Ingat juga ini. Yeay. Cobalah hal baru. Kata-kata penulis emang beda ya, Betul. Sangat ini. menusuk ke hati. Asik. Oke teman-teman, cukup sekian bincang santai kali ini dan terima kasih kepada narasumber kita ya, Kak Lena dan Kak Zakia, telah memberi insight baru kepada kita. Nah, buat yang tertarik sama bukunya Kak Lena, boleh cek di bio di bawah ya. Nah, buat yang tertarik sama karyanya Kak Zakia, bisa ditunggu coming soon, bukunya akan datang. Coming soon. Oke. Stay tune ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di bincang santai Tasawuf dan Psikoterapi selanjutnya. See you.